Lagi viral sekarang di internet mengatakan tidak ada hari kiamat, tidak ada azab kubur, tidak ada sholat. Ada perintah sholat itu sampai 5 waktu di dalam Al-Quran gitu katanya. Iya ada ini di sini. Ada yang tanya teman-teman. Iya, tidak ada. Tadi hanya penafsiran ulama tadi semua. Maka kalau Abah sholat itu lebih berfokus kepada yang ayat wadkur rabbaka fi nafsika. Lebih tadi menyambungkan, menekuk lidah, merapatkan gigi adalah menghadirkan Allah la hayyun la ilmun. Itu lebih. Kalau menurut Abah lebih sholat daripada yang sholat konvensional. Terhubung terus ya Pak. Nah iya. Kan Yang mengatakan dunia ini tidak kiamat, kekal abadi, filsafat Yunani. Kalau ada orang filsafat Yunani mengatakan dunia ini tidak kiamat, ya silakan aja. Tapi jangan mengaku menyesatkan Waktu menunaikannya, kata Allah, aqimis salatah, tunaikanlah salat yang dimaksudkan itu. Ya, liduluki syamsi, mulai matahari tergelincir, mulai muncul siang, sudah mulai sedikit condong ke arah barat, berada di tengah-tengah, mulai condong sedikit, kata Nabi bayangannya dari tongkat itu, ya, mulai sama dengan tongkatnya dan mulai sedikit turun, ya, mulai sedikit bergeser. Maka muncul dulu ke syamsi itu bahasa dekatnya kita kenal dengan istilah zuhur saat ini, ya, ila ghasaqil lail, terus membentang sampai dengan malam, wa Qur'an al-fajr, sampai nanti tiba waktu fajar, ya. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, dan di waktu fajar itu ada salat juga yang spesial yang disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah menyaksikan semua salat yang lainnya, tapi berkumpul kemudian para malaikat di waktu fajar dengan spesial di dalamnya. Dari zuhur membentang sampai dengan ke waktu fajar. Kita akan lihat detailnya bagaimana itu. Kapan diaturnya? Maka ditegaskan lagi Quran surah ke-11 ayat ke-114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Hei, kata Allah, tunaikan salat yang dimaksudkan. 5 waktu itu secara umumnya aku jelaskan di setiap pergantian antar waktu. Di 2 ujung siang, dari subuh sampai dengan petang asar. Wa zulafam minal lail, kemudian ketemu maghrib dengan isya'nya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kalau engkau kerjakan, kamu meloreh nilai kebaikan, mendapatkan pahala yang bisa menggugurkan kejelekan-kejelekanmu. Baik, masih umum ya Allah. Ya, detailnya seperti apa? Maka turun lagi kemudian dijelaskan spesifik waktu pergantian antar waktu itu dalam sehari. Kalau tadi masih umum, ya, zuhur berganti, siang berganti ke sore, sore berganti menjelang ke malam, ya, malamnya tiba, kemudian muncul fajar, masih umum disebutkannya, ya. Kemudian dijelaskan lagi secara spesifik waktunya. Muncul Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat 17 sampai dengan 18. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Baik, detailnya kata Allah. Fasubhanallahi, ayat 17-nya, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tasbih ini teman-teman sekalian, bertasbih, menyucikan, memuji Allah Subhanahu wa taala, akarnya dari kata subhah, dan subhah itu nama lain dari kata shalah. Ya, makanya dari lisan Nabi mengatakan subhah itu shalah. Ya, subah itu solat. Karena itulah perintah untuk menerima ibadah solat ketika Allah meminta Nabi, ya, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu menghadap kepada Allah, diperintahkan untuk menunaikan ibadah solat, maka perintahnya dimulai dengan kalimat subhan. Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jelas. Maka fasubhanalladzi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka kata Allah, bertasbihlah engkau, tunaikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala hina tumsuna, ya, di waktu petang menjelang malam. Muncul di sini, ya, petang menjelang malam. Saat matahari mulai akan tenggelam. Ya, matahari mulai tenggelam. Ya, di ayat lain disebutkan tenggelam ini disebut dengan maghrib.
Terbitnya di masyrik, tenggelam di maghrib. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghrib. Maka Tumsun menyebutkan waktu maghrib. Masya Allah. Wahina tusbihun, subuh. Masya Allah. Di Quran surah ke-17 ayat 78 disebut dengan fajar. Di sini dinamakan dengan subuh. Maka dia punya dua nama, fajar dan subuh. Nah, di ayat 18-nya, kalau Anda teruskan, kita akan temukan kalimat wa asyiya wa hina tudhiran. Hei, asyiya itu waktu petang. Belum dekat ke arah maghrib. Antara siang, teman-teman sekalian, menjelang kemudian pertengahannya, ya antara siang, kemudian pertengahannya, lalu kemudian masuk maghrib. Antara siang dengan maghrib ketemu masa, ketemu sore. Itu asyiya namanya. Baik, itu asyiya, asar. Baik ya, ditemukan di sini waktu asar. Ya. Asar menunjuk kepada momentumnya yang harus dimanfaatkan dengan baik karena hikmah tertentu. Di Quran surah 103, wal asr, demi momentum waktu yang aku berikan untuk beraktivitas, ya. Karena pentingnya sholat itu nanti disebut dengan momentumnya asar. Waktunya, kalau Anda tanya waktunya disebut asyiyah. Momentumnya yang penting, yang menjadikan kita harus memanfaatkan supaya menjadikan kegiatan sebagai ibadah, mendekat kepada Allah. Kalau tidak, rugi kita karena hilang sebagian waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menjadikannya sebagai ibadah. Karena itu surah 103 menunjukkan pesan penting supaya kita memanfaatkan waktu itu untuk ibadah, untuk menenun amal soleh supaya tidak rugi. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Waktunya untuk mengerjakan di waktu itu, waktu rentang sore antara siang dengan ke maghrib itu disebut asyiyah namanya. Wa asyiyah wa hina tudhiran, zuhur. Masya Allah. Zuhur tiba. Maghrib, subuh, asar, zuhur. Satu lagi apa? Quran surah ke-24 ayat ke-58. Ya, kalau Anda terus baca ayatnya sampai ke ujungnya, Anda temukan kalimat min ba'di salatil isya thalathu aurat. Dan setelah engkau menunaikan salat isya itu, minta izin ya kepada ayah ibu, minta izin kepada ahli rumah. Kalau ingin masuk ke kamar, ketok pintu dulu di 3 waktu yang paling utama. Kan? Waktu kemudian sebelum subuh, teman-teman sekalian. Waktu kemudian dalam suasana siang setelah beraktivitas mungkin sedang ganti pakaian. Dan juga waktu setelah menunaikan salat isya. Min ba'di salatil isya. Isya disebutkan. Baik. Jadi 3 pergantian waktu ini. Ya. PAW, pergantian antar waktu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 yang tadi saya maksudkan, 3 ayat ini, ayat 17, 18, surah 30, 1, 2, kemudian ayat 58, surah 24, mencakup 5 pergantian waktu dalam sehari untuk mengetes iman. Dan ya, sekaligus menunaikan ibadah sholat itu. Kata Allah, aku jadikan PAW, pergantian antara waktu 5 kali dalam sehari.